Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan teman-teman. Pertama-tama, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato mengenai bullying. Bullying atau perundungan adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis. Seseorang yang menjadi korban bullying atau perundungan biasanya akan mengalami masalah kesehatan, fisik, sosial, emosional, akademik, dan mental yang buruk. Dari perlakuan yang diterima dirinya akan membuat dirinya mengalami berbagai hal. Yang pertama, depresi dan kecemasan. Korban bullying atau perundungan biasanya akan memiliki gangguan depresi dan kecemasan. Hal ini karena meningkatnya perasaan sedih dan kesepian pada dirinya yang disebabkan oleh pelaku perundungan yang terus-menerus menyerang korban. Selain itu, perlakuan bullying yang diterimanya akan menyebabkan tidur yang kurang makan, hilangnya minat pada aktivitas yang biasa mereka nikmati, dan lain-lain. Bahayanya, permasalahan ini akan dialaminya jangka panjang, hingga dewasa atau trauma psikologi. Trauma psikologi adalah jenis disfungsi jiwa yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa traumatik ketika trauma yang mengarah pada gangguan stres pasca trauma. Disfungsi mungkin melibatkan perubahan fisik dan kimia di dalam otak yang mengubah respon seseorang terhadap stres masa depan, dan korban berisiko memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Tidak jarang ada laporan kejadian tentang korban perlakuan bullying yang meninggal dunia akibat bunuh diri setelah dirundung oleh pelaku. Inilah bahaya bullying yang harus kita waspadai. Yang kedua, keluhan kesehatan. Sebab adanya perlakuan kasar atau ucapan yang membuatnya depresi, itu akan membuat dirinya tidak berminat untuk melakukan berbagai hal. Tidak mau keluar kamar, tidak mau makan, sulit untuk tidur, dan lain-lain. Hal itu akan membuatnya mengalami gangguan kesehatan yang cukup parah. Yang ketiga, prestasi akademik menurun. Biasanya, korban bullying nilai akademiknya akan menurun karena korban cenderung akan mengalami kesulitan dalam mencapai prestasi belajar. Hal ini terjadi karena perlakuan bullying yang diterimanya membuatnya tidak fokus belajar. Selain itu, jika pelakunya berada di instansi pendidikan yang sama, akan membuatnya sering bolos atau tidak masuk sekolah karena takut bertemu dengan pelaku. Tindakan perundungan disebabkan oleh berbagai alasan. Contohnya, pelaku perundungan sebelumnya pernah dibully yang menyebabkan ia merasa dendam sehingga ia membalasnya kepada orang lain. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua. Yang ketiga, kurangnya pendidikan tentang agama. Yang keempat, tidak ada teladan yang baik dari lingkungannya, dan lain-lain. Tindakan bullying juga dapat dicegah dengan berbagai cara. Contohnya, tumbuhkan rasa percaya diri. Pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya merasa minder dan semakin terpuruk. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku bully, bangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Pelaku bully akan malas menindas orang yang berani dan percaya diri. Tunjukkan prestasi. Orang yang melakukan bullying umumnya beraksi karena rasa iri maupun dengki. Sebagian besar korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Yang harus dilakukan oleh para korban bully adalah tak ragu menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah maupun di lingkungan kerja. Lama-kelamaan si pelaku bully akan mundur dengan sendirinya karena merasa korbannya tidak dapat
dikalahkan. Kita telah mengetahui dampak bullying atau perundungan sangatlah mengerikan. Jika kita tidak menghentikan rantai bullying dari sekarang, korban bullying akan terus berjatuhan. Saya berharap kita semua dapat berhenti melakukan bullying demi masa depan anak-anak bangsa yang lebih cerah. Sekian dari pidato saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pidato ini. Salam sejahtera untuk kita semua.